Welcome to Sahabat Joe's channel, do winning and success trading from my channel. Before watching channel, please subscribe my channel and share to your friends. Halo, selamat malam sahabat Jose. Pada pagi hari ini tanggal 19 September 2023, pada malam hari ini kita akan membahas tentang saham-saham lagi, di mana pada posisi hari ini IDX ditutup di harga 6.980 plus 44 poin atau plus 0,64%, di mana secara sektoral kebanyakan yang naik itu saham pertambangan, yaitu batu bara, tetapi yang lainnya hanya mengikuti. Dan istilahnya yang banyak turun itu kebalikannya, yaitu di sektor energi itu. Dan pada malam hari ini saya mengupas saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, di mana posisi pada penutupan hari ini tanggal 19 September posisi ditutup di 5.375, di mana naik 50 poin atau plus 0,94%. Kita mulai analisa secara fundamental. Kita lihat bagian finansial, di mana bagian finansial mulai dari income statement 5 tahun saham BRI mulai dari 2018-2019 memang tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dari segi net income naik, revenue naik, tetapi net profit marginnya stabil, di mana 2020 revenue-nya tetap atau turun sedikit, tetapi net profit marginnya dan net income-nya turun lumayan jauh atau lumayan banyak turunnya. Tapi dari 2020 sampai 2023 net income setiap tahunnya mengalami kenaikan, di mana net income itu naik juga diiringi dengan revenue yang meningkat cukup besar, di mana perusahaan mengenjot penjualannya di bagian kredit itu. Jadi banyak income yang terjadi dari revenue yang gede, mengakibatkan juga net profit marginnya juga terangkat naik, sudah sekitar kembali normal sebelum COVID, di angka net profit marginnya di angka 28%. Di balance sheet juga terjadi kenaikan equity, tetapi walaupun kenaikan equity terjadi, kenaikan tersebut dikategorikan kecil, di mana walaupun kenaikan equity-nya segini, liabilities mengalami pertumbuhan kenaikan yang cukup banyak, sehingga dari cuma istilahnya 950 triliun, sekarang liabilitiesnya menyentuh 1.400 triliun. Tetapi dari segi DER atau debt equity ratio itu selama 5 tahun tetap di atas 500%, tetapi sedikit mengalami penurunan rasio yang mendekati 500%. Jadi dan sempat di 2021 DER rasionya atau debt equity rasionya di bawah 500%. Dan dari segi cash flow, terjadi cash flow net cash change yang sangat besar pada tahun ini. Jadi cash flow-nya banyak tergerus di operating, di mana operating di 2022 itu mengalami surplus, di mana operating 2022 mengalami surplus, investasi juga mengalami surplus, walaupun dari financing memang menurun, tetapi di tahun 2023 juga menurun
yang hanya surplus di bagian investing di pada tahun ini 2023, tetapi di bagian finance dan operating menurun sangat jauh cash flow-nya. Jadi istilahnya malahan defisit alias banyak pengeluaran, itu no problem, karena kita tahu pada 2023 ini ada kejadian yang cukup menghebohkan di mana aplikasi BRI itu sering mengalami gangguan, sehingga mungkin itu yang menyebabkan operatingnya mengalami lonjakan biaya yang tinggi, sehingga cash flow-nya banyak tergerus di situ. Nah, jadi itu tidak apa-apa, itu bagus juga untuk perusahaan di mana jadi aplikasinya itu dia harus menjaga konsistensi aplikasi online transaksinya supaya selalu selalu bagus atau tidak mengalami masalah. Secara dividen juga sangat mengejutkan pada tahun ini, di mana earning dan DPS-nya dibagi hampir seluruh dari laba yang terjadi. Jadi pada tahun 2021 dan 2022 rasio pembagian dividennya hampir sama, sehingga ini sangat juga tidak seperti biasanya BRI yang dahulu yang pembagiannya hanya 50% atau ya sekian persen. Ini malahan sangat rasio DPR-nya sangat tinggi. Jadi itu yang sangat membuat saya juga terkejut itu. Tetapi di lain keterkejutan itu, saya memang melihat dari profil memang sekarang negara Republik Indonesia hanya memegang 53,18% saham BRI, di mana masyarakat non scriptless itu 46,35%, di mana jadi di mana posisi masyarakatnya hampir menyamai posisi pemegang saham pengendali, yaitu 53. Jadi untuk shareholder composition ya saya rekomendasi ratingnya hanya B, di mana ya rating seperti ini, komposisi seperti ini tidak baik untuk Bank BRI sendiri, karena sudah hampir semua masyarakat yang pengendali. Jadi ini bisa saja suatu ketika juga kalau memang ada asing mau berminat membeli saham ini, jadi untuk masyarakat yang tinggi ini juga kurang bagus, di mana nanti kemungkinan besar bisa juga kepemilikan masyarakat ini banyak lembaga atau institusi yang akan melirik saham ini untuk ya semoga aja BRI ke depan tetap milik pemerintah, di mana memang BRI ini kalau bisa dipegang oleh pemerintah itu. Jadi ini dari shareholder composition ini sudah sangat rawan untuk kepemilikan negara Republik Indonesia. Walaupun 53 masih tetap bisa jadi pengendali utama, tetapi kalau misalnya sudah nanti ke depan di bawah 50% itu sangat berbahaya. Oke, kita balik lagi ke analisa secara statistik, di mana EPS BRI 2020 sampai 2023 terakhir ini sangat bagus, di mana pertumbuhannya 2 kali lipat, di mana EPS 2020 hanya 151 per saham. Sekarang 2023 EPS-nya mengalami pertambahan menjadi 388. Nah, yang ini yang saya bilang, di mana pada tahun 2 tahun terakhir DPR atau dividend payout ratio itu sangat gede, 85%. Saya tidak tahu kenapa ini dividen dibagi sampai sebanyak itu, tetapi ya saya menduga
payment yang sebanyak ini ke ini memang sangat menjadi kegembiraan bagi pemegang saham. Tetapi di satu sisi eh, itu juga ya untuk cash cadangan atau pencadangan bank jadi sedikit menurun, di mana eh, laba yang dia cadangkan sangat sedikit, tinggal hanya 15% dari keuntungannya. Nah, di sini kita bisa lihat seperti yang di depan, itu cash flow-nya memang minus 55,73 triliun, di mana cash flow juga per sahamnya juga mengalami penurunan yang cukup drastis, jadi minus 735. Price cash cash flow ratio juga minus 7,31 per kali, itu juga sangat kurang bagus, walaupun NPM itu 27,86%. Nah, di mana OPM juga 33,22%. Jadi selisih NPM dan OPM bagus sekali, hanya sedikit, cuma hanya 6%. Jadi memang untuk uh, pajak atau interest itunya sedikit kecil. Nah, di sini juga ROE juga bagus, 20%, di atas 10% juga bagus ini. Yang jelek itu adalah ROA, return on excess asetnya hanya 3,26%. Itu. Di liquidity ini juga sangat wajar, dari 513%, itu karena perbankan memang memakai permodalan dari hutang. Jadi istilahnya dia berhutang dan dia menghutangi lagi uang tersebut. Jadi memang permodalan besar permodalan dari peminjam ini besar, itu juga tidak ada masalah. Tetapi yang dijadikan masalah adalah nanti bagaimana kita mengetahui cost dari hutang yang dia pinjamkan itu dan cost yang dia meminjamkan itu apakah surplus atau tidak, dimana juga dia harus menjaga rasio NPL-nya ya, karena jika terlalu juga jor-joran juga berbahaya, karena di tahun ini tahun politik juga mau mendekati. Jadi untuk perbankan juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa istilahnya agak berhati-hati. Di liquidity juga itu kita bisa lihat cash ratio hanya 10,47%, itu sangat tidak baik untuk BRI, karena rasio cash sekecil itu sangat berbahaya untuk ke depan. Jadi kita bisa contohkan ke BCA. Kita coba lihat BCA cash rasionya berapa. Nah, itu juga 11 juga agak berbahaya. Kita coba lihat BMRI 8. Jadi mereka semua perbankan ini cash rasionya lagi sangat kacau, di bawah normalnya cash ratio. Jadi memang kelihatan semua perbankan juga lagi mengalami cash flow yang istilahnya merah berdarah-darah. BCA pun walaupun tidak berdarah, tetapi juga 11%, ini juga rasio darnya juga sama 500. Tetapi di BCA memang sedikit bagus NPM-nya, tetapi saya hanya lebih suka melirik di BBRI, karena ya BBRI statusnya masih tidak over value, karena kalau di BCA itu status dia sudah over value dan terlalu premium sahamnya. Jadi saya kurang menarik untuk membahas BCA. Oke, jadi semua perbankan lagi mengalami kondisi cash yang seret. Ini juga sangat kita berhati-hati, karena
di mana cash yang seret itu bagaimana dia mengelola nanti dalam pembayaran bunga, dalam pembayaran operasional, dalam pembayaran pembiayaan atau apapun. Ini kita sangat konsen di dalam hal ini. Jadi cash ratio ini eh, juga menjadi momok salah satu. Jadi ini saya tekankan, jadi bukan B, jadi ini sudah masuk ke B min, jadi sudah posisinya bukan bukan wajah standar, ini sudah B min. Jadi posisi cash yang sangat sedikit ini sangat mengganggu, saya lihat sangat mengganggu perusahaan kedepannya, dimana current ratio itu 113, quick ratio 113 itu masih wajar, dimana current ratio atau quick ratio itu memang wajarnya di harga 80% sampai 120%. Jadi untuk analisa fundamental ya BV 1936 sekarang harga 5375, jadi per 13 kali PBV 2,78 kali. Jadi untuk analisa secara fundamental Bank BRI termasuk rating B min, dimana saya tidak menyukai cash flow yang seperti ini, dimana juga PBV yang sudah di atas kewajaran 2,7 kali, tetapi memang khusus BRI memang premium. Tetapi kalau di BCA atau Mandiri boleh dilihat ini sudah 3 kalian juga. Nah kalau BCA itu lebih gila 4,9 kali, makanya saya bilang ini premium sekali kalau untuk saham BCA. Makanya saya lebih condong ke BRI karena BRI masih lebih sedikit uh, value-nya lebih under, tetapi itulah yang saya bilang, walaupun MPM sudah kembali normal, yang saya sangat tunggu-tunggu seperti ini komposisi profitability-nya, tetapi dari liquidity-nya saya sangat takut, dimana ya perusahaan yang cash ratio-nya seperti ini sudah sangat akan memulai dengan namanya pendanaan, terbit istilahnya mencari pendanaan baru, ataupun istilahnya ya mungkin pihak DPK ketiganya juga tambah seret kali, karena tidak ada mungkin pertumbuhan yang signifikan dari DPK, jadi hanya mengandalkan rasio dari pembiayaan dari istilahnya tuh sales produk banca atau apapun itu yang mungkin menjadi kenaikan dari NPM itu. Jadi tetapi kalau dari segi DPK atau dana baru atau apa ini saya lihat ini sudah sangat seret semua bank. Jadi ini sangat berbahaya sih, karena kalau cash ratio-nya tidak dinaikkan ini bisa takutnya nanti jadi kolek massal ini. Itu oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk perbankan ya untuk overall NPM dari segi profitability semuanya sudah membaik, tetapi dari likuiditas bank itu sendiri itu sangat sekarang agak meragukan, karena kita lihat semua bank ini, bukan BRI aja, BCA juga seperti ini, Mandiri sama persis kurang lebih, BNI juga hampir sama walaupun profitability-nya sangat bagus sekali itu, tetapi ya saya agak takut dengan yang namanya kalau perusahaan kan namanya sudah cashnya sudah seret, ya mau gimana pun pasti operasionalnya juga mungkin ke depan akan seret. Kita tidak tahu ini apakah permainan dari mungkin sudah mau masuk zaman pemilu atau apa, kita nggak tahu, tetapi ini sangat saya wanti-wantikan ini. Jadi saya tidak bisa memberi rating B plus ataupun A
bank sekelas BRI, karena ya saya hanya berdasarkan data aja yang kita bisa lihat, walaupun mereka sudah semuanya kembali ke posisi di mana pertumbuhan profit yang wajar seperti ini, angka-angka mereka yang growth fund, tetapi dari segi likuiditas semua bank semuanya lagi mengalami posisi seperti ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan secara analisis fundamental. Oke, kita kembali lagi secara analisa fundamental. Baiklah, kita melihat chart ini BRI. Kita buat chart 1 tahun. Chart 1 tahun sudah kelihatan, dimana satunya nolnya ada di sini, satunya ada di sini. Dimana kita bisa lihat bahwa harga 545 saham BRI itu sudah di bawah garis Fibonacci. Jadi kemarin hari ini ditutup di 5375. Kemungkinan besar kalau memang ini mengalami penurunan lagi, maka angka 4980 mungkin akan bisa terjadi kembali, tetapi secara Elliott Wave C-nya berada di angka 5200. Mungkin dia memprediksi bahwa harga BRI akan turun ke level itu. Nah, tetapi di balik itu juga kita coba lihat secara 5 tahun. Secara 5 tahun kita cek apakah ada terjadi crossingan antara Fibonacci 5 tahun dan Fibonacci 1 tahun alias short term. Ternyata kita bisa lihat ada crossing di angka 4670, 4620, di mana posisi ini termasuk posisi krusial itu karena garisnya mendekati. Tetapi kalau lihat secara Elliott Wave memang A-nya ini 5 ke A, berarti confirm memang short term turun, long term juga Elliott Wave mengatakan ini masih bisa turun. Jadi untuk posisi A-nya ada di harga 4400, A kedua di 4000, A ketiga ada di posisi 3600. Jadi kemungkinan besar BRI mungkin bisa menyentuh ke angka 4670, 4620 sampai 4670, di mana posisi tersebut tidak mustahil itu akan tercapai karena ini sudah posisi 5-nya 4 ke 5 sudah habis. Ini sekarang 5-nya membentuk pola A itu. Jadi resisten terkuat nanti mungkin setelah A selesai, mungkin dia akan A ke B, itu B-nya mungkin ada di posisi 6125 sampai 6200. Jadi untuk Bank BRI best buy-nya memang ada angka di 4620, 4670, tetapi secara short term spekulasi buy-nya ada di 4980 atau di 5000. Jadi itu aja secara analisis teknikal, tetapi tren dua wave ini trennya masih up. Jadi walaupun chart 5 tahun ini sudah up juga, chart 1 tahun juga up. Jadi sahabat Joshi tidak usah khawatir. Jadi ini hanya terjadi koreksi sesaat, dimana kalau memang terjadi koreksi ini saat waktunya untuk dikoleksi. Jadi ya perkiraan dari teknikal mereka mengestimasi bahwa
harga-harga tersebut bisa terjadi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk finansial analisis fundamental itu ratingnya B-, dimana dari segi rasio liquidity dari itu sudah kurang baik, tetapi kita bersyukur bahwa estimasi bahwa dari segi rasio profitability-nya mereka sudah baik semua di 4 bank tersebut. Tetapi di bank BRI sendiri profitability-nya sudah bagus. Itu oke. Dari segi analisa teknikal kita best buy-nya ada di 4.620 sampai 4.670 dan spekulasi buy-nya ada di 4.980 atau 5.000 dengan posisi target sell di 6.125 sampai 6.200 untuk next wave atau next trend ke depan. Itu target resistance berikutnya. Oke, sekian dulu video dari saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jusi.